Halo semuanya, anak didik ibu di kelas 10 TB1. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Kali ini kita bertemu kembali dengan Ibu MS tentunya di mata pelajaran C23 atau mata pelajaran pembuatan pola. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan apa itu mengukur tubuh. Lalu tujuan kita mengukur tubuh itu untuk apa? Kemudian kita belajar menentukan titik tubuh. Lalu apa saja ukuran-ukuran yang akan kita praktekkan di dalam mengambil ukuran tubuh. Lalu yang terakhir kita sudah belajar alat dan bahan mengukur tubuh. Nah, seperti sudah yang Ibu tugaskan, kalian harus wajib memiliki medline atau sentimeter, meterband atau pita, buku catatan dan juga alat tulis seperti pena atau pensil, kemudian mistar atau penggaris sebelum kalian mengukur tubuh pelanggan atau customer kalian. Nah, di pertemuan kita hari ini atau kali ini kita akan praktikum mengukur tubuh. Sebelum mengukur, kita pertama sekali menentukan patokan dengan menggunakan meterband ya. Nah, pertama sekali kita mengikatkan meterband dengan melingkari badan bagian atas yang terbesar ya. Mengelilingi badan atas yang terbesar yaitu lingkar badan, kemudian ke lingkar pinggang ya. Lalu yang ketiga kita mengikatkan meterband dengan mengelilingi badan bagian bawah yang terbesar atau lingkar panggul. Nah, pertama sekali kita mengukur badan bagian atas ya. Yang pertama sekali kita mengukur lingkar leher. Nah, bagaimana cara mengukur lingkar leher? Lingkar leher diukur sekeliling leher sebenarnya. Nah, pas pada lekuk leher ya. Jari telunjuknya pas pada lekuk leher. Lalu kemudian kita mengukur lingkar badan. Nah, bagaimana cara mengukur lingkar badan? Nah, lingkar badan diukur sekeliling badan atas yang terbesar melalui puncak dada ketiak. Pastikan letak sentimeter pada badan belakang harus datar dari ketiak sebelah kiri sampai ketiak sebelah kanan. Diukur pas terlebih dahulu, lalu ditambahkan 4 cm atau diselakan 4 jari. Lalu kemudian ada lingkar pinggang. Nah, lingkar pinggang diukur sekeliling pinggang, diukur pas. Nah, pastikan di belakang sudah pas. Diukur pas lalu ditambahkan 1 cm atau bisa juga langsung menyelipkan atau menyalakan 1 jari. Lalu kemudian kita mengukur panjang dada atau panjang muka. Nah, panjang dada atau panjang muka diukur mulai dari batas lekuk leher turun ke bawah sampai pada batas meterband yang berada di pinggang. Nah, itu dia panjang muka. Lalu lebar muka. Nah, bagaimana cara mengukur lebar muka? Diukur pada 5 cm di bawah lekuk leher. Nah, ini dia. Kemudian diukur dari batas ketiak sebelah kiri sampai batas ketiak sebelah kanan. Itu dia lebar muka atau lebar dada. Nah, kemudian kita mengukur lebar bahu atau panjang bahu. Nah, lebar bahu atau panjang bahu diukur dari titik bahu tertinggi sampai titik bahu terendah. Ya,
Kemudian kita mengukur tinggi dada. Nah, tinggi dada diukur mulai dari batas veterban yang berada di pinggang tegak lurus ke atas sampai pada puncak payudara atau puncak dada tertinggi. Selanjutnya kita mengukur jarak dada. Nah, jarak dada diukur dari puncak dada tertinggi sebelah kiri sampai puncak dada tertinggi sebelah kanan. Nah, itu dia jarak dada. Kemudian kita mengukur panjang sisi. Nah, panjang sisi terlebih dahulu kita sematkan mistar tadi, kemudian diukur dari batas ketiak turun ke bawah sampai pada batas pinggang. Ini dia panjang sisi. Lalu kemudian kita mengukur badan bagian belakang, yaitu panjang punggung. Nah, panjang punggung diukur dari tulang leher yang menonjol di bagian punggung turun ke bawah sampai pada batas pinggang. Lalu kemudian ada lebar punggung. Nah, punggung diukur 10 cm di bawah tulang leher yang menonjol di bagian belakang. Kemudian ukur dengan arah menyamping dari batas kerung lengan kanan hingga kerung lengan kiri. Kemudian kita mengukur lengan. Nah, pastikan sebelum mengukur lengan selalu diukur di lengan sebelah kanan, karena lengan sebelah kanan selalu lebih besar dari lengan sebelah kiri. Nah, pastikan lengan sebelah kanan agak ditekuk sedikit pada saat mengukur. Nah, kemudian pertama sekali kita mengukur yang namanya lingkar kerung lengan. Nah, lingkar kerung lengan diukur pas terlebih dahulu sekeliling kerung lengan bagian atas, lalu kemudian menambahkan 2 cm. Lalu kemudian lingkar pangkal lengan. Nah, lingkar pangkal lengan diukur dengan melingkarkan meteran pada pangkal lengan terbesar. Nah, ini dia diukur pas. Lalu kemudian kita panjang lengan. Nah, panjang lengan diukur dari puncak bahu terendah sampai batas pergelangan tangan kalau lengannya adalah lengan panjang. Nah, kemudian ada lebar lengan. Nah, diukur dengan melingkari pergelangan tangan, diukur pas lalu ditambahkan 2,3 cm. Kemudian kita mengukur yang namanya lingkar panggul. Nah, pastikan posisi si pengukur berada di bagian sisi yang mau diukur atau customer tadi ya, supaya bisa melihat apakah sudah tepat melingkari bagian depan dan belakang ya. Sentimeternya tepat melingkari bagian depan dan belakang. Nah, kita mulai mengukur. Nah, lingkar panggul diukur dengan cara melingkari panggul bagian terbesar, diukur pas lalu tambahkan 4 cm atau menyelipkan 4 jari. Nah, itu dia lingkar panggul. Ukur yang namanya tinggi panggul. Nah, tinggi panggul diukur dari batas pinggang turun ke bawah sampai puncak panggul terbesar. Nah, kemudian kita mengukur panjang rok. Nah, panjang rok yang panjangnya sampai batas pangkal paha itu disebut dengan rok mikro. Kalau yang panjangnya sampai batas lutut itu namanya rok keni. Nah, kalau panjangnya sampai pertengahan betis disebut dengan rok midi. Nah, kemudian kalau yang panjangnya sampai mata kaki disebut dengan rok maksi. Nah, itu dia panjang rok.
Nah, kemudian kita mengukur yang namanya tinggi duduk. Tinggi duduk diukur dari batas pinggang turun ke bawah sampai pada batas tempat duduk. Itu dia tinggi duduk. Nah, kemudian kita mengukur yang namanya lingkar pesak, ya. Nah, lingkar pesak diukur mulai dari garis pinggang depan, lalu lingkarkan ke bawah hingga garis pinggang belakang, ya. Hingga garis pinggang belakang. Nah, itu dia lingkar pesak. Kemudian ada lingkar lutut. Nah, lingkar lutut diukur dengan melingkari lutut. Nah, pastikan saat mengukur lutut, tekuk lututnya sedikit untuk memberi ruang gerak. Nah, itu dia lingkar lutut. Kemudian lingkar pergelangan kaki diukur dengan melingkari pergelangan kaki. Beri kelonggaran sesuai dengan model celana, ya. Nah, itu dia lingkar pergelangan kaki. Nah, itu dia tadi anak-anak ibu bagaimana cara mengukur tubuh atau teknik mengukur tubuh. Nah, tugas kalian di rumah adalah praktik mengukur tubuh. Nah, praktik mengukur tubuh wanita dewasa. Nah, yang kalian ukur di rumah misalnya kalau ada mama atau ibunya, kakak perempuannya atau adik perempuannya. Nah, cukup sekian untuk materi di mengukur tubuh. Sampai bertemu di materi berikutnya. Salam sehat dari Ibu MS. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. See you, bye bye.